Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hari ini Bapak ingin berbagi tentang keutamaan bersedekah dan macam-macam sedekah yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Keutamaan bersedekah. Bersedekah adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah seperti butir biji yang menumbuhkan 7 butir lainnya. Pada setiap butir terdapat 100 biji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Dari ayat ini kita dapat melihat betapa besar pahala yang dijanjikan bagi orang-orang yang bersedekah. Beberapa keutamaan bersedekah antara lain: 1. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, kamu bersedekah pada saat bulan Ramadan, pada saat kamu sedang berpuasa, otomatis pahalamu bertambah. Ya, contohnya saja infak pagi Ramadan. Ada yang 1.000, ada yang 2.000. Jelas berbeda. Yang infak 1.000 dengan infak 2.000, pahalanya sama atau beda? Berbeda. Ya. Maka kita harus berlomba-lomba dalam bersedekah mumpung di bulan suci Ramadan. Yang kedua, menjauhkan diri dari siksa api neraka. Ya. Sedekah itu dapat memadamkan kemarahan Allah dan menjauhkan seseorang dari siksa api neraka. HR Tirmizi. Yang ketiga, keutamaannya apalagi? Mendapatkan perlindungan dari Allah. Kamu tahu nggak? Kamu dengan bersedekah mendapatkan perlindungan dari Allah. Misalnya kamu bisa terlindung dari sihir. Ya, kalau kamu sedekah, sihir-sihir nggak mempan sama kamu. Makan kurma juga dapat melindungi kamu dari sihir. Tahu sihir? Misalnya kayak guna-guna, ya, santet, itu termasuk sihir, ya. Selanjutnya, yang keempat, menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial. Ya, empati kamu tumbuh, ya. Waktu itu kita pernah bersedekah ke Palestina, ke saudara-saudara kita ke Palestina. Ya, kita berempati kepada mereka. Ada yang sudah kehilangan orang tua, rumahnya hancur. Ya, kita merasa empati. Empati itu apa? Merasakan kesedihan orang lain. Itu berempati. Yang kelima. Nah, selanjutnya, ya. Tadi kan keutamaan bersedekah, sekarang macam-macam sedekahnya. Yang pertama ada sedekah harta. Ya. Kamu nyemplungin 1.000, nyemplungin 2.000,
itu termasuk sedekah harta. Ya. Nggak akan miskin orang yang bersedekah. Ya. Bapak dulu pernah dibayar kontan. Waktu Bapak dulu pernah bersedekah 5.000. Cuman uang 5.000. Habis pulang dari sholat Jumat, tiba-tiba Bapak digratisin bakso sama teman. Nah, baksonya itu harganya 15.000. Nah, Bapak nyemplungin 5.000, dibayar kontan sama Allah 15.000. Ya. Jadi mungkin kalian ada pengalaman yang nyata. Setelah bersedekah kamu dapat apa? Kamu bersedekah 10.000, terus kamu kecelakaan. Celakaannya ringan, spakbor motornya ditabrak orang. Itu berat apa ringan? Ringan, spakbornya ketabrak orang, akhirnya ongklek-ongklek. Nah, coba kalau kamu tidak bersedekah, bukan hanya spakbornya yang rusak, kamunya juga yang lecet-lecet. Begitu ya. Jadi kita harus bersyukur. Kamu habis sholat Jumat sedekah 5.000, motormu ditabrak spakbornya. Alhamdulillah. Ya, coba kalau kamu nggak bersedekah, udah spakbornya rusak, motornya rusak, kamunya lecet-lecet. Begitu. Jadi kenikmatan itu kita harus syukuri. Selanjutnya, sedekah jariah. Contohnya, sedekah jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Ya. Contohnya, membangun masjid. Ya. Misalnya kamu besok udah besar, udah bisa cari uang sendiri. Di desamu atau di tetanggamu ada yang mau bangun musola, bangun masjid. Kamu nyumbang keramik, ada yang nyumbang batu bata. Nah, itu kamu pahalanya, kalau ada yang sholat di musola, kamu dapat pahala. Itu jariah. Pahalanya terus mengalir. Terus mendirikan sekolah atau menyuplai air bersih. Menyuplai air bersih, misalnya kamu punya mata air sendiri, kamu berbagi dengan tetangga kamu yang airnya macet. Nah, kamu dapat pahala jari, ya. Terus seperti itu, air mengalir pahalanya seperti air. Selanjutnya sedekah ilmu. Ya. Memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain juga merupakan bentuk sedekah. Mengajarkan keterampilan atau berbagai pengetahuan yang bermanfaat bagi orang lain akan mendatangkan pahala. Ya, seperti Bapak Ibu guru ngajar ya. Nah, itu sedekah jariah atau sedekah ilmu ya. Selanjutnya, sedekah perbuatan baik. Melakukan perbuatan baik seperti membantu tetangga, memberikan senyuman, atau menolong orang yang sedang kesulitan. Yang terakhir yaitu sedekah doa, ya. Sedekah doa itu mendoakan kebaikan untuk orang lain, juga merupakan sedekah. Ketika kita mendoakan orang lain dengan tulus, insya Allah akan mengabulkan doa tersebut. Ya, sedekah doa, kamu kepungan, ya, diundang kepungan untuk tetanggamu ada yang
40 hari, 100 hari itu termasuk sedekah doa. Ya, saudara-saudara, anak-anakku semua, mari kita tingkatkan amalan sedekah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak perlu menunggu banyak harta untuk bersedekah. Setiap kebaikan sekecil apapun akan dihitung sebagai amal soleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan untuk bersedekah dan mendapatkan keberkahan dari setiap amal yang kita lakukan. Amin. Oke, itu saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.